Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di tahun 2025. Kita bersyukur Tuhan memperkenankan kita untuk memulai tahun 2025 dengan beribadah kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita membawa hati yang penuh syukur, mengingat penyertaan Tuhan di tahun 2024. Dan kita membawa hati yang penuh sukacita karena kita boleh menapaki tahun 2025 ini dengan penyertaan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Kita pakai waktu sebentar untuk bersatu teduh, mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam ibadah kepada Tuhan. Jemaat bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Suci, suci, suci. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Allah kita adalah yang penuh, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih kepada kita. Biarlah kita mulai memuji Tuhan, memuji Allah kita menaikkan biar seluruh bumi.
betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan naikkan pujian ini dengan hati yang penuh mengakukan Dia. Dan nyanyikan sekali lagi. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Muliakan namanya, muliakan namanya. Kita berdoa. Dengan pujian tadi kami ingin memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena tidak bisa kami tidak mengakui bahwa hidup kami adalah anugerah Engkau. Bahwa hidup kami ya Tuhan digenggam oleh tangan-Mu, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin hidup kami, agar setiap langkah hidup kami selalu kami memuji, memuliakan Engkau dan mengagungkan nama-Mu. Hari ini ya Tuhan, di dalam minggu pertama kami ingin bersyukur kepadamu. Kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk bersama-sama dengan saudara seiman hadir di rumah-Mu ya Tuhan, untuk menyembah dan memuji akan Engkau. Tuhan, tatkala kami masuki gedung ini, kami mohon Roh Kudus mengurapi kami ya Tuhan, agar kami layak datang di hadapan-Mu ya Tuhan, layak untuk memuji dan menyembah Engkau. Sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Dan kami mohon kiranya Kau siapkan hati kami, manakala kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus membuat kami mengerti ya Tuhan, akan apa yang Kau kehendaki, akan apa kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh Engkau siapkan, dan kami boleh siap ya Tuhan, untuk melayani Engkau dan hidup berkenan padamu. Serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan untuk memuliakan Engkau. Doa yang kami naikkan ya Tuhan, kami rindu berkomunikasi dengan Engkau. Firman-Mu yang kami dengar, kami rindu ya Tuhan, kami ingin mengerti ya Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan pada saat ibadah pagi hari ini juga Tuhan, kami akan mengadakan pengangkatan diaken. Hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih ya Tuhan. Biar rangkaian acara ini boleh berlangsung dan Engkau hadir ya Tuhan. Dan Engkau berkati. Kami berdoa juga Tuhan, sebentar kami akan menghampiri meja perjamuan. Tuhan, tilik hati kami satu persatu. Layakkan kami menikmati akan perjamuan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mengingat kembali kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang kami banggakan jikalau kami boleh melayani Engkau. Jikalau kami boleh Engkau pakai ya Tuhan. Karena semua itu semata-mata karena kasih-Mu dan Engkau yang berikan kesempatan pada kami untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan.
Ibadah ini pagi hari ini kami serahkan dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan, puji, hormat kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi kepala jemaat kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Kita akan bersama-sama baca Alkitab yang diambil dari Mazmur nomor 2 ayat 2 sampai ke 12. Mazmur nomor 2 ayat kedua sampai ke 12. Apabila sudah menemukan, kita akan membacanya secara bersama-sama mulai ayat yang kedua. Mazmur nomor 2, Raja yang diurapi Tuhan. 1, 2, 3. Mengapa rusuh bangsa bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapi? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan terima. Dia yang bersemayam di surga, Tuhan menguatkan mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperintahkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusaka dan menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti terpikir tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jemaat silakan duduk. Biarlah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak ada orang tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada orang tahu apa dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Karena itu biarlah masing-masing kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan biarlah juga kita mohon kepada Tuhan agar boleh menjaga hidup kita, menjalani hidup kita, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Anak-anak Engkau yang seringkali juga berbuat salah.
Anak-anak Engkau yang kadang-kadang nakal ya Tuhan, tidak mengikuti kehendak-Mu. Anak-anak Engkau yang Tuhan tidak mau belajar tentang kebenaran dan pengajaran-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sering kali melakukan hal-hal menurut keinginannya, bukan menurut keinginan Engkau ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang selalu mencari kesenangan untuk dirinya, tidak memikirkan kesenangan Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Karena tidak ada tempat lain ya Tuhan tatkala kami bersalah, selain kami kembali kepada Bapa kami ya Tuhan, dan mohon pengampunannya. Oleh karena itu ya Tuhan, tilik kami satu persatu. Sekali kami mohon, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni segala kealpaan kami ya Tuhan, untuk mengikuti perintah dan firman-Mu. Dan kami mohon ya Tuhan, masuki tahun 2025 ini, kiranya tangan-Mu menjaga kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau senantiasa dengan kasih-Mu merangkul kami ya Tuhan, agar kami tetap melangkah pada jalan-Mu, tetap melangkah selalu memikirkan akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan senantiasa ingatkan kami untuk selalu ya Tuhan mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau akan datang kembali ya Tuhan, dan meminta pertanggungjawaban kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah doa kami sebagai anak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Seringkali dalam hidup kita jatuh dalam dosa. Bahkan kadang kita tidak tahu harus kemana tatkala kita berbuat salah. Tapi Tuhan dengan setia selalu memanggil kita. Datanglah. Dia akan memeluk kita. Dia akan mengangkat beban kita yang berat. Pujian Yesus memanggil, KPPK 192. Lembut Yesus memanggilmu hari ini, Ia memanggil. Terlantar jauh dari kasih-Nya, semakin jauhkah kau hari ini? Ia memanggil, Yesus memanggilmu hari ini. Yang lelah, Ia memanggil pulang.
kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara pria. Yang berjudul Maju Laskar Kristus. Lagu ini ada 5 ayat. Jadi ayat yang pertama sampai yang ketiga akan dinyanyikan oleh paduan suara pria. Kemudian interlude, lalu ayat 4 dan 5 mengajak semua jemaat untuk menyanyikan secara bersama-sama. Yesus
Kita akan masuk dalam peneguhan diaken dan pengurus bidang yang akan dipimpin oleh Guru Injil Rasul. Puji syukur kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja yang telah memanggil para pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani di gereja kita. Tadi pagi di kebaktian yang pertama telah diteguhkan pengurus dari 4 komisi, yaitu Komisi Pemuda, Remaja, Sekolah Minggu, dan Pelayanan Siswa di bidang Sekolah Minggu. Di kebaktian yang kedua ini akan diteguhkan para diaken, pengurus bidang, dan 4 komisi. Saya persilakan kepada 4 pendeta peneguh untuk boleh maju ke depan. Nama-nama para diaken akan saya panggil, yang namanya dipanggil silakan maju ke depan menghadap kepada para pendeta. Diaken Heri Kurniawan, Diaken Johnny Hugh, Diaken Gideon S. Chandra, Diaken Ci Rudianto, Diaken Ellen Melawati, Diaken Nahum, Diaken Monica Vesilia, Diaken Leong Wisyong, Diaken Lee Kuncu, Diaken Asanto, Diaken Livi Sadikin, Diaken Andre Chu, Diaken Dedi, Diaken Iputu Alfred Crosby, dan Diaken David Wijaya. Kita sungguh bersyukur karena rekan-rekan kita siap sedia untuk terlibat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka siap sedia untuk menjadi badan majelis yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Tentu tidak mudah, tetapi kita perlu dukung doa. Kita perlu terus-menerus mendukung mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Baik pribadi, pelayanan, keluarga, usaha, kami mohon biarlah jemaat bersama-sama mendukung. Oleh sebab itu pada hari ini, dengan kasih karunia Tuhan, kita bersama-sama untuk meneguhkan majelis ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memilih rekan-rekan kami ini siap sedia untuk melayani Engkau dalam bidang majelis untuk masa bakti 2025 sampai 2026. Dengan kasih karunia Tuhan pada saat ini, kami teguhkan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para diaken dipersilakan menghadap ke jemaat dan akan foto bersama para pendeta peneguh.
Para diakan dipersilakan duduk kembali. Saat ini peneguhan untuk pengurus bidang. Ada bidang diakonia, bidang misi, dan bidang ibadah dan musik. Saya akan memanggilkan nama-nama saudara-saudara yang akan diteguhkan dari bidang diakonia dan pemerhati jemaat. Saudara Henok, Li Sufung, Neni Kristela Tirtajaya, Hendro Jap, Nyosulan, John Calvin, Siska, Suel. Pengurus dalam bidang misi, Aditya Jonathan, Susana Oktavia Wangsa, Larry, Irwan, Gary Hartanto, Hengki M. Winata. Bidang ibadah dan musik, Megawati, Ruth Lasor. Ya, demikian dari pengurus bidang. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita akan meneguhkan saudara-saudara yang awalnya penuh pergumulan. Tetapi Roh Kudus menggerakkan hati mereka sehingga mereka bersedia untuk menjadi bagian rekan-rekan sepelayanan di dalam gereja kita. Baik itu di bidang misi, di bidang diakonia dan pemerhati, dan juga bidang ibadah dan musik. Bersama-sama mari kita berdoa untuk menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini berdiri di tempat ini sebagai rekan-rekan sepelayanan yang bersama-sama mengembangkan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Baik itu dalam bidang misi, dalam bidang diakonia dan pemerhati, dan juga dalam bidang ibadah dan musik. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berikan kepada kami kesehatian, memberikan hati yang dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan, bahkan juga kerendahan hati untuk kami sebagai pengurus-pengurus yang dipercayakan Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan, alatnya Tuhan, untuk bersama-sama melayani Tuhan dalam bidang-bidang yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini. Amin. Ya, para pengurus bidang boleh menghadap ke jemaat dan akan berfoto bersama para pendeta peneguh. Saat ini peneguhan untuk komisi-komisi, 4 komisi yang akan diteguhkan, yaitu Komisi Simeon Hana, Komisi Pria, Komisi Wanita, dan Pelayanan Siswa PRK. Dari Komisi Simeon Hana, Bapak Alwi Setiawan, Kue Fangci, Lee Hyang Kun, Kori Mokoginta, Ruth Sulkarnain, Sarah Jordan Winata, Bong Ling Chen, Lu Kanfa, Helen Panios. Kemudian dari Komisi Pria Sunodia, Bapak Hadi Chin,
David Johari, Ardi Pratama, Andri Sastra Winata, Ferry Sastra Kurnia. Komisi Wanita, Liu Lisu, Indah Dwi Runia, Evelyn Kosasi, Leong Gitwa, Pyong Juliang, Vivi Liana, Li Aichu, Yuli Novita. Pelayanan siswa pelita untuk Persekutuan Remaja Kristen, Samuel Cahyadi, Jessica Florence Sinclair, Darren Christian, Fernando Yaputra, Sylvia Ganesa, Karen Octavia, Jiwan Lawrence, Reo Kristal. Ya, apakah yang pengurus PRK sudah semua? Juan Erik. Oke. Mari jemaat sekalian, kita mau satu hati mendukung para pengurus komisi di dalam pelayanan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang sudah berkomitmen dan membaktikan diri untuk melayani Engkau, baik di Komisi Simeon Hana, Komisi Pria Sunodia, Komisi Wanita, dan di PRK Pelita. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka melayani dengan keberanian dari Tuhan. Tidak takut, tidak gentar. Mereka melayani dengan hikmat dari Tuhan, mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, kuasa penyertaan Roh Kudus, beserta mereka di dalam mereka melakukan pelayanan di komisi masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dipersilakan menghadap ke jemaat dan untuk foto bersama para pendeta peneguh. Ya, demikianlah untuk peneguhan dari para diaken, pengurus bidang dan komisi. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Hardi, diterjemahkan oleh Guru Injil Doli.让我们来祷告。 Mari kita berdoa.
慈悲的父上帝，我们满心感谢你。 Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. 若不是你的带领，我们不能进入这2025年。 Jikalau bukan pimpinanmu, kami tidak akan bisa melangkah masuk ke tahun 2025. 也谢谢你给我们参加这个主日崇拜。 Bersyukur kami boleh mengikuti ibadah umum 我 ini. 们要思想你的话， Kami mau merenungkan firman-Mu. 求你赐福我们。 Kiranya Tuhan memberkati. 这样祷告，奉靠耶稣基督得胜的名， Demikian kami berdoa dalam nama Yesus yang berkemenangan. 阿门。 Amin. 我们要看罗马书12章第1到第2节。 Kita akan melihat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. 所以弟兄们，我们以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的，不是效法这世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的良善、纯全、可喜悦的旨意。 Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih dalam 我们 Tuhan, 将身体献上，当作活祭， kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. 这当然不是很简单的， Tentu ini tidak mudah, 但是这是我们应当要做的。 tetapi ini yang harus kita lakukan. 那我们要将身体献上，当作活祭， Kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, 不是因为有钱财， bukan karena ada harta kekayaan, 也不是因为有学问， bukan karena ilmu pengetahuan, 也不是因为有地位， bukan juga karena ada kedudukan, 也不是因为有经验。 dan juga bukan karena ada pengalaman. 当然，财产好，学问好，我们整个的侍奉都好，但这不等于我们能够进入耶稣基督的里面。 Tentu baik kalau kita punya harta kekayaan, punya pengalaman, punya kedudukan, tetapi ini tidak berarti kita sudah berada di dalam Yesus 我们怎 Kristus. 么能够真正是将自己献上当作活祭呢？ Bagaimanakah kita dapat sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? 我们知道人，所有的人是犯罪， Kita tahu semua manusia berdosa. 没有一个人是没有犯罪的。 Tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. 一个犯罪人怎么能够进到上帝里面呢？ Seseorang yang berdosa bagaimana bisa masuk 肯 ke dalam 定 Kristus? 不能。 Pasti tidak bisa. 有钱财也好，有地位也好，有学问也好，都没有用。 Ada harta kekayaan, ada pengalaman, ada kedudukan, semuanya tidak ada 除 gunanya. 非你能够解决罪恶的问题。 Kecuali dapat menyelesaikan masalah dosa. 这是非常的重要。 Ini sangat penting. 不单单人受到罪恶的捆绑， Bukan saja manusia dibelenggu oleh dosa, 人人要面对上帝的震怒。 setiap orang akan menghadapi murka Allah. 我们没有办法面对上帝的震怒， Kita tidak sanggup untuk menghadap murka Allah. 面对罪恶没有办法，面对上帝的震怒也没有办法。 Kita tidak sanggup untuk menghadapi dosa dan murka Allah. 如果是这样，人是没有用了。 Jikalau demikian, maka kita manusia sudah tidak berguna 肯 lagi. 定的，
没有希望。 Ini sudah pasti tidak ada pengharapan. 好，不单单我们没有办法罪恶捆绑，被罪恶所捆绑，也没有办法面对上帝的震怒，我们更没有永远的生命。 Kita tidak dapat lepas dari belenggu dosa, dari murka Allah. Kita pun juga tidak mendapatkan hidup kekal. 这样，我们活着有什么用呢？ Jikalau demikian kita hidup, apa artinya? 我们是在感谢主。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信的不至灭亡，反得永生。 Allah mengasihi manusia sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup 这是 yang 非 kekal. 常非常的重要。 Ini adalah sangat penting. 上帝爱所有的人， Allah mengasihi seluruh 上 isi 帝爱 dunia 在乡 ini. 下的，在城市的。 Allah mengasihi orang-orang yang ada di desa, yang ada di kota. 上帝爱呢贫穷的，上帝爱有钱的， Allah mengasihi yang miskin dan yang kaya. 上帝爱有学问的，没有学问的。 Mengasihi yang punya pendidikan dan yang tidak berpendidikan. 在上帝的面前没有分别， Di hadapan Allah tidak ada perbedaan. 上帝爱所有的人。 Allah mengasihi seluruh 我们 manusia. 实在非常的感谢， Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. 唯有在他里面，我们才是得着盼望。 Hanya berada di dalam Dia maka kita mendapatkan 当我们 pengharapan. 来到他的面前的时候，他没有问你有多少的钱财， Ketika kita datang ke hadapannya, Dia tidak akan bertanya ada berapa harta 当我们 kekayaanmu. 来到他面前，他没有问你有多少的学问， Ketika kita datang kepadanya, Dia tidak bertanya ada seberapa tinggi ilmu 还 pengetahuanmu. 有没有问当我们来的时候，你有多少的钱，有多少的精力？ Ketika kita datang kepadanya, Dia tidak bertanya berapa banyak pengalamanmu. 因为他知道这一切都是没有用的。 Karena semua ini tidak ada gunanya. 我们要来到他面前，唯一的办法要在耶稣基督里面。 Kita datang kepada Tuhan dengan satu cara, yaitu kita harus berada di dalam 一定 Yesus 要在 Kristus. 耶稣基督里面。 Harus berada di dalam Yesus Kristus. 有人说我已经参加唱诗班了， Ada yang mengatakan, saya sudah mengikuti paduan suara. 我已经参加祷告会了， Saya sudah mengikuti persekutuan doa. 我已经参加崇拜会了， Saya sudah mengikuti ibadah umum. 我已经参加了探访队。 Saya sudah mengikuti tim besuk. 当然，这全部很好， Tentu ini semuanya baik. 但是这不等于我们在耶稣基督里面。 Tetapi ini tidak berarti kita sudah 当我 berada 们参 di 加 dalam 崇拜会，我们 Kristus. 是在崇拜会里面。 Kita ikut ibadah umum, kita berada di dalam 当我 ibadah. 们参加祷告会，我们是在祷告会里面； Kita datang persekutuan doa, kita berada di dalam persekutuan doa. 当我们去探访的时候，我们在祷告，我们在探访队里面， Kalau kita mau membesuk, kita berada di dalam tim besuk. 不等于说已经在耶稣基督里面。 Bukan berarti sudah berada di dalam Yesus Kristus. 我们怎么能够在耶稣基督里面呢？ Kita bagaimana supaya bisa berada di dalam Yesus Kristus? 没有其他的方法。 Tidak ada cara lain. 要知道，我是一个罪人， Harus menyadari bahwa saya ini orang yang berdosa. 如果你不承认自己是罪人，肯定不能在耶稣基督里面。 Kalau kita tidak mau mengakui diri kita adalah orang berdosa, pasti kita tidak akan bisa berada di dalam 所以 Yesus 我要来到 Kristus. 主耶稣的面，主啊，我实在是罪人。 Datang kepada Tuhan Yesus katakan, ya Tuhan, aku ini adalah orang berdosa. 我要来到你的面前， Aku mau datang ke hadapanmu. 没有在你里面，我就没有得救。 Tidak di dalam engkau saya tidak akan 所以 diselamatkan. 我就来到主耶稣的面前， Maka saya datang kepada Yesus 打开我 Kristus. 的心窍。 Saya membuka pintu hati saya. 主耶稣啊，我信靠你， Ya Tuhan, aku percaya 我承 kepadamu. 认你是救赎主。 Saya mengakui engkau adalah juru 我 selamatku. 打开我的心窍，接受你做我的救赎主。 Saya membuka pintu hati saya, menerima engkau masuk ke dalam hati Dosa menjadi juru非常的重要。 selamat saya. Ini sangat penting. 不是听说， Bukan katanya. 如果听说是没有用， Kalau cuma katanya itu tidak ada 是 gunanya. 听牧师说、听知识说、听朋友说都没有用， Tidak ada gunanya kata pendeta, kata majelis, kata teman. 除非你打开你的心窍。 Kecuali bukalah pintu hatimu.
接受耶稣基督做你的救赎主， Terima Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadimu. 没有其他的方法。 Tidak ada cara lain. 当来到他的面前的时候， Ketika datang ke hadapannya, 不单单我们打开我们的心窍，接受他做我们的救赎主， tidak hanya kita membuka pintu hati kita, mengundang Yesus masuk di dalam hati kita menjadi juru 第 selamat 二 kita. 我们要信靠他。 Yang kedua, kita harus percaya. 我们没有信靠他，我们怎么能够跟随他呢？ Tidak percaya, bagaimana bisa mengikuti dia? 我们怎么能够信靠他呢？ Bagaimana kita bisa percaya kepadanya? 因为我们的生命是在他里面， Karena hidup kita berada di dalamnya. 我们需要他带领我们整个的前途。 Kita mau supaya dia memimpin sepanjang perjalanan hidup kita. 如果我们没有信靠他，我们实在没有办法。 Kalau kita tidak percaya kepadanya, maka kita tidak berdaya. 我们实在需要信靠他。 Kita sungguh perlu percaya kepadanya. 我们不是听人家说， Bukan kata orang. 而是我真真实实信耶稣基督是我的救赎主。 Tetapi saya sendiri sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat pribadiku. 这是非常非常的重要。 Ini sangat-sangat penting. 你参加了崇拜会也好，你参加了祷告会也好，你参加了谈榜队都好，但是请问你是不是已经在耶稣基督里面呢？ Engkau mengikuti ibadah umum, mengikuti persekutuan doa, mengikuti tim besuk. Permisi tanya, apakah engkau sudah berada di dalam Yesus Kristus? 我们是否真正是已经在耶稣基督里面呢？ Apakah kita sudah sungguh-sungguh berada di dalam Yesus Kristus? 我不知道，你就知道， Saya tidak tahu, tetapi saudara tahu. 你肯定知道，耶稣基督肯定知道， Engkau tahu, Yesus Kristus juga tahu. 他知道你是不是在他里面，或者不在他里面。 Dia tahu apakah engkau ada di dalam dia atau tidak. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 耶稣爱所有的人。 Yesus mengasihi semua manusia. 当你流泪的时候，他在流泪； Ketika engkau mencucurkan air mata, dia pun mencucurkan air 他 mata. 在伤痛，你在伤痛的时候，他也跟着伤痛。 Ketika engkau dalam keadaan sedih, dia ikut sedih. 他是我们的主，是我们的救赎主， Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. 没有能够陪伴你。 Tidak ada orang yang bisa menemani. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 有一位弟兄 ada seorang saudara 很爱主， sangat mencintai Tuhan. 但是因为那个时候他做错了事情， Karena pada waktu itu dia sudah berbuat kesalahan. 结果被审判， Akhirnya dia dihakimi. 审判了以后就进监牢， Setelah dihakimi, dia masuk dalam penjara. 在进监牢要3年的时间， Di dalam penjara, dia harus masuk penjara 3 tahun. 很不容易。 Tidak mudah. 在监牢里面被人家讥笑， Waktu di dalam penjara, dia ditertawain orang. 有一天他的朋友去探访他， Satu hari temannya mengunjunginya. 他说：“你在这里有3年的时间，你怎么能够度过这个日子呢？ Engkau sudah menjalani 3 tahun. Bagaimanakah engkau menjalani hidup di dalam penjara ini? 我自己是没有办法， Saya sendiri pun tidak sanggup. 我的朋友全部不在， Teman-teman saya semua tidak ada. 跟我在一起的从来没有看过我。 Yang selalu bersama dengan saya tidak pernah datang mengunjungi 早 saya. 上晚上我都是各自，没有人陪伴我。 Pagi, siang, malam tidak ada orang yang mendampingi saya. Saya selalu sendirian. 那你为什么能够度过呢？ Tetapi bagaimana engkau dapat melewatinya? 主耶稣基督陪伴我。 Yesus Kristus menemani saya. 当我在没有被捆绑的时候，当我们没有在医院，当我们没有在这个被监牢的时候，他与我们同在。 Waktu saya tidak ada dalam penjara, dia beserta dengan saya. 当我在监牢里面， Pada saat saya berada dalam penjara, 朋友们都不在，但他仍然与我同在。 teman-teman tidak ada, tetapi Tuhan tetap menemani 他 saya. 给我力量，他给我安慰。 Dia memberikan kekuatan dan penghiburan kepada saya. 结果当我奔跑监牢的地方的时候， Ketika saya menempuh perjalanan berada di dalam penjara, 我感受到主耶稣基督陪伴我，
Saya sungguh mengalami Tuhan Yesus menemani saya. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 是谁能够真正是陪伴我们呢？ siapakah yang sesungguhnya dapat menemani kita? 只有耶稣基督。 Hanyalah Yesus Kristus. 我有一个见证， Saya ada kesaksian. 当时我们侍奉主的时候，我去侍奉主的时候， Ketika saya melayani Tuhan, 那每一个月他们给我15000吨， setiap bulan saya mendapatkan honor Rp1.500. 15000吨一个月啊， Satu bulan Rp15.000. 一个月怎么能够度过15000吨呢？ Dengan Rp15.000 bagaimana bisa melewati hari? 没有办法。 Tidak berdaya. 中午吃饭， Siang makan nasi, 早上喝水，晚上喝水。 pagi, malam minum air. 到了3个月， Setelah 3 bulan, 真的那15000也没有了。 sungguh 15.000 itu pun sudah tidak ada. 到底怎么办呢？ Harus bagaimana? 怎么度过？ Bagaimana melewati hari? 实在没有办法。 Sungguh tidak berdaya. 但是很奇妙的， Tetapi sungguh ajaib. 虽然面对这样困苦的人生， Meskipun menghadapi perjalanan hidup yang sulit, 经过3个月的时间， melewati 3 bulan, 我在哪里睡呢？在 saya tidur di mana? 在补脚车的在补脚车的人那边， Saya tidur di tempat tambal ban. 就在那边睡觉。 Di sanalah saya tidur 3个月的时间， 3 bulan. 但感谢主， Tetapi bersyukur kepada Tuhan. 神没有离开啊， Allah tidak meninggalkan saya. 我仍然有健康的身体， Tuhan tetap memberikan saya tubuh yang 吃 sehat. 不够，睡不好，但是仍然有健康的身体。 Makan tidak cukup, tidurnya juga tidak cukup. Tetapi Tuhan masih memberikan tubuh yang sehat. 耶稣基督陪伴我们是真正事实的。 Yesus Kristus menemani kita itu dengan sungguh-sungguh. 不看你的钱财多少，不看你的学问多少， Tidak melihat berapa banyak harta kekayaan dan pendidikan kita. 因为他主要的是爱， Yang penting kasih. 他的爱是完全不改变。 Kasihnya tidak berubah. 朋友会离开我们，上帝的爱不离开我们， Teman bisa meninggalkan kita, tetapi Allah tidak meninggalkan 所以 kita. 我们实在真正是要将自己献给主耶稣基督，一定要得着他，我们要在他里面。 Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Dia, percaya kepada dan berada di dalam Dia. 这样一来， Dengan demikian, 我们可以奔跑2025年的时间。 maka kita dapat menempuh perjalanan hidup tahun 2025. 前面我们不知道， Depan kita tidak tahu, 但是我们的主已经在我们的前面行走了。 tetapi Allah sudah berjalan di depan kita. 他是我们的好牧者， Dia adalah gembala kita yang baik. 只要我们陪伴我们的牧者奔跑前面的道路， Ketika ada gembala menemani kita untuk menempuh jalan depan kita, 我们深信不会迷失了方向。 tentu kita tidak akan sesat salah arah. 他要保守我们，他要照顾我们，他要供应我们，他要带领我们。 Dia akan memelihara, menjaga kita, mencukupi kita, dan memimpin kita. 愿神赐福我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 阿门。 Amin. 让我们站起来。Pengakuan iman rasuli kita bersama-sama membacanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama berbakti pada tahun 2025 ini. Ini bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Memelihara kami, memimpin kami melewati tahun 2024. Bahkan memimpin langkah kami memasuki tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan gereja pemberita Injil dan memasuki tahun 2025 ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Biar apa yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami laksanakan, dapat kami laksanakan dengan kuat kuasa Tuhan, dapat kami laksanakan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Hamba menyerahkan jemaat-Mu, gereja pemberita Injil, kemudian ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Dari yang paling muda sampai paling tua, kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Demikian kami berdoa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan. Kita bersyukur kepada Tuhan di minggu pertama tahun baru tahun 2025 ini. Tuhan menyiapkan perjamuan buat kita. Perjamuan kudus ini sungguh penting dalam hidup kita. Karena kita bisa tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Dan itulah yang kita perlukan dalam melangkahi di tahun 2025 ini. Kita akan bersama-sama masuki perjamuan kudus. Kita menyanyi Datang ke Meja Tuhan. Kita kumpul dalam Yesus, api kasih-Nya membakar hati kita. Karena putra-Nya kita disatukan, datang makan minumlah ke meja Tuhan. Kita bersama-sama saling memiliki. Di sini kau temukan adanya pengampunan. Dia hadir bersama kita, Tuhan yang telah bangkit dari kematian, yang kita kasihi, menyambut kita semua. Datang makan minumlah ke meja Tuhan. Kita satu keluarga, Tuhan pemimpinnya. Dia hadir di sini
Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi tebusan orang banyak. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, terima kasih Engkau datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya bagi orang banyak termasuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh dengan kehadiran-Mu kami dapat menyadari akan kasih yang luar biasa itu dan belajar untuk menyerahkan diri kepadamu. Hari ini kami mohon Tuhan pimpin dan sertai melaksanakan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dan CD bisa menyiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Bagi yang belum, Anda bisa menanti sampai saat Anda dibaptis atau di CD. Pada malam Yesus diserahkan itu, Ia mengambil roti dan mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin.
Dan jemaat saya undang bangkit berdiri. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang aku berikan untuk hidup dunia ini." Amin. Mari kita terima bersama-sama. Demikian pula setelah makan, yang mengambil cawan dan berkata, "Adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku." Kita nyanyikan salibnya. Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Karena siapa yang makan dagingku dan minum darahku, aku berada dalam dia, dan ia berada di dalam aku." Amin. Mari kita terima bersama. Silakan Bu Roslani pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dengan hati bersyukur kami telah menerima roti dan anggur pengorbanan Kristus yang bagi kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih Kristus yang begitu besar kami boleh diselamatkan dan kami boleh dipanggil menjadi murid-murid Kristus yang setia untuk boleh memberitakan akan kabar keselamatan ini kepada lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bersyukur kita boleh melewati tahun 2024 dengan berkat dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah bagi kita dan sangat-sangat mencukupi. Saat sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Persembahan dapat diberikan pada kotak persembahan di depan atau di belakang, ataupun transfer ke rekening gereja, ataupun scan QRIS di bangku saudara sekalian. Kita menyanyi Bapa, kupersembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan sekali lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, kami ingin bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, jikalau Engkau masih mengizinkan kami di minggu pertama tahun 2025 ini untuk datang dapat beribadah, menyembah dan memuji Engkau. Semua itu karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami juga ingin bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Engkau telah memelihara, melindungi kami sepanjang tahun 2024 ya Bapa. Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin, menuntun kami sehingga kami dapat melewati pergumulan, baik itu pribadi, baik itu pergumulan di keluarga, baik itu di pekerjaan, baik di usaha maupun kesehatan. Semua itu Engkau mampukan kami untuk dapat melewati semua pergumulan itu di tahun 2024 itu ya Bapa. Kami ingin menyerahkan juga sebagaimana Engkau telah memimpin kami di tahun-tahun yang lalu. Kami ingin menyerahkan tahun ini ke dalam tangan-Mu, pimpinan-Mu di masa mendatang ya Bapa. Semua itu hanya karena kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih, kami juga membawa persembahan kami ke hadapan-Mu di hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan dan memberkati persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Allah
Sidang jemaat yang berbahagia, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 但愿天父奇妙的慈爱，主耶稣基督不改变的平安，圣灵的感动与带领，常与众弟兄同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan penghiburan dan persekutuan Roh Kudus beserta dan sidang jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita bersama memperhatikan beberapa warta jemaat untuk hari ini. Yang pertama, Majelis Jemaat GPMRI Kemurnian mengundang Guru Injil Hendrawan Wijoyo untuk kembali bersama melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu di GPMRI mulai 1 Januari 2025. Silakan berdiri Guru Injil, kita sambut. Ya, kita sambut untuk bersama-sama melayani di gereja ini. Yang kedua, hari Rabu ini jam 7 malam, persekutuan doa malam kita adalah persekutuan doa penyerahan pelayanan untuk periode bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi diharapkan khususnya para pelayan, majelis, dan juga pengurus-pengurus bidang komisi, seluruh pelayan ibadah dan jemaat boleh hadir bersama-sama. Kita serahkan pelayanan kita, program-program dan diri kita untuk melayani Tuhan. Lalu yang ketiga dari beberapa komisi di gereja kita. Yang pertama dari Komisi Wanita, hari Rabu ini akan kembali kita ada persekutuan dimulai jam 4.30. Jadi setiap wanita boleh bersama-sama hadir. Kemudian dari lansia Simeon Hana, hari Jumat tanggal 10 Januari bagi yang berusia 55 tahun ke atas boleh hadir bersama-sama jam 10 pagi. Dan dalam tahun ini di Persekutuan Pemuda ada sedikit perubahan jam persekutuan. Yang biasanya jam 6 sore mulai tahun 2025 akan diadakan jam 5 sore. Dengan catatan Sabtu pertama, setiap Sabtu pertama persekutuannya itu dimulai dari doa pagi kaum muda jam 9, lalu berlanjut dengan informal fellowship mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang kira-kira. Dan terakhir minggu depan kita akan belajar pentingnya menjadi teladan dalam hidup kita sebagai murid Kristus dengan tema menjadi teladan. Pembicara Pendeta Abdil Angkasa, kita akan bersama merenungkan dalam proses menjadi murid Yesus yang setia dan taat seberapa jauh kita dapat mengatakan kepada diri kita bahwa kita adalah muridnya dan berkomitmen penuh untuk menjadikan orang lain murid Kristus melalui teladan yang kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya setiap kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kembali beribadah minggu depan. Nanti Bapak Ibu Saudara, kemasan setelah kita perjamuan kudus, kemasannya boleh ditaruh di baskom belakang ya. Silakan bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.